Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Ciberem 5, yang terhormat rekan-rekan guru yang pada hari ini bisa mengikuti kegiatan, yang terhormat kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Hairni Hairunisa, CGP Angkatan 10 Kota Cimahi, SDN Negeri Ciberem 5. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan umur yang panjang. Shalawat dan salam mari kita panjatkan kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan mengikuti Desiminasi Budaya Positif Aksi Nyata Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Cimahi. Untuk kelangsungan acara hari ini, maka mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan presentasi. Nah, presentasi ini insya Allah akan disampaikan atau akan dipimpin oleh salah satu CGP Angkatan 10 Kota Cimahi. Kaitannya di sini oleh Ibu Hairni Hairunisa SPD, yang insya Allah di sini adalah salah satu hanya satu-satunya ya Bu Nisa ya. Nah, satu-satunya CGP yang ada di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Ciberem 5. Mari nanti kita simak apa saja yang akan dipaparkan. Mungkin nanti mari kita simak pemaparan desiminasi dari Ibu Nisa tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Hairni Hairunisa SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Ciberem 5 Kota Cimahi. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bapak Guru hebat yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru hebat serta tenaga administrasi SDN Ciberem 5 yang alhamdulillah pada hari ini sudah berkenan memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi kegiatan positif di lingkungan sekolah dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Kota Cimahi. Sebelumnya suasana siang masih semangat? Mari kita tunjukkan semangat kita dengan tepuk semangat satu kali. Siap? Siap. Tepuk semangat. Ya, luar biasa ya, guru-guru SD Ciberem 5 masih semangat, masih menyala-nyala semangatnya ya untuk memenuhi undangan saya dalam rangka pemaparan budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi sebelum ke pemaparan materi, saya ingin kita bersama-sama menyimak tentang filosofi pendidikan menurut tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Nah, menurut Ibu Bapak, filosofi ini sudah sesuai tidak dengan peran kita sebagai seorang pendidik, peran kita sebagai guru? Apakah kita sudah menuntun peserta didik kita? Sudah menuntun? Kira-kira kita menuntunnya ke arah apa? Ke arah yang
positif, baik ya, dan kita mengharapkan peserta didik kita ke depannya mencapai satu tujuan yang bahagia ya dari hal-hal positif yang telah kita ajarkan. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Kalau melihat ke belakang, kita sebagai guru dan pendidik, mungkin secara tidak langsung paradigma kontrol kita itu seperti ini. Jadi dulu kita terkonsep guru adalah pengkontrol siswa atau murid. Betul tidak, Ibu Bapak? Ya. Terus juga guru diilustrasikan sebagai pengkritik dan pembuat orang merasa bersalah atau murid merasa bersalah, sehingga murid tersebut dapat memaafkan karakternya. Selanjutnya, ilustrasi selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta bahwa orang dewasa melihat untuk mereka. Artinya memilih hak di sini adalah kita sebagai guru memiliki hak untuk mengatur dan menuntun mereka sesuai dengan konsep yang kita terapkan. Itu dulu ya, itu dulu. Sebelum mungkin Merdeka Belajar diperbaharui gitu ya. Next, selanjutnya, nah, untuk merubah paradigma itu, kita pakar-pakar pendidikan berpikir bagaimana supaya momok pendidikan di Indonesia itu tidak mengekang dan menakutkan, ya. Maka kita akan beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif? Kira-kira menurut Ibu Bapak apa itu budaya positif? Boleh ada yang tahu kira-kira apa menurut Ibu Bapak budaya positif itu? Ada yang mau menjawab? Oh iya, mangga. Boleh? Budaya positif menurut Bapak Dian. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, budaya positif itu terdiri dari dua kata ya, menurut saya. Satu kata itu budaya, kata yang kedua itu positif ya. Budaya itu adalah kebiasaan ya, positif itu adalah baik. Jadi secara tidak langsung budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Mungkin menurut saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dian, yang benar sekali ya. Budaya dan kebiasaan positif adalah hal-hal yang baik ya. Jadi suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Benar tidak Ibu Bapak? Ya, kalau suasananya positif maka pembelajaran akan kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Itu tujuan utama kenapa budaya positif itu sekarang mulai diangkat kembali. Padahal secara tidak langsung mungkin dulu-dulu kita sudah laksanakan budaya-budaya positif, tapi terkadang kita sudah tanpa sadar, kita tidak tahu bahwa apa yang kita laksanakan adalah budaya positif. Maka untuk lebih menegaskan tentang budaya positif, saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 ini. Jadi budaya positif sendiri adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi kita menitik beratkannya itu ke peserta didik. Di sini ada istilah yang tadi. Ada istilah sekolah berpihak pada peserta didik. Bisa Ibu Bapak sebutkan kira-kira sekolah yang berpihak kepada peserta didik itu salah satu contoh tindakannya apa? Sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, boleh Bu Dewi. Salah satunya memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa
sehingga siswa tumbuh sifat bijaksananya, tanggung jawabnya, serta tidak terbebani oleh materi pembelajaran karena pembelajarannya dikemas secara menarik. Ya, terima kasih Bu Dewi ya ucapan atas jawaban yang luar biasa. Benar sekali ya. Jadi sekarang kita lebih menitik beratkan kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang pendidik menuntun peserta didik kita untuk mencapai tujuan yang bahagia. Maka hal yang bahagia itu kita mulai dari budaya positif, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, sehingga peserta didik akan menjadi bijaksana dan bertanggung jawab karena pembelajaran dilaksanakan tanpa tekanan. Ya, Ibu Bapak. Next. Nah, di sini budaya positif selalu berimbas dengan disiplin. Sebelum saya akan ada disiplin yang selama ini kita ketahui, Ibu Bapak. Kira-kira menurut Ibu Bapak, kata disiplin yang selama ini adalah kata yang kita gembar-gemborkan kepada peserta didik bahwa kamu harus disiplin, kamu dengan disiplin hidup kamu akan terarah dan sebagainya. Dan menurut Ibu Bapak, disiplin itu kita sebagai seorang guru kepada peserta didik, kata disiplin itu bisa diterapkan dalam bentuk apa? Disiplin. Ya, boleh. Salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya disiplin itu bisa dimulai dari hal yang terkecil dulu, mulai dari kehidupan pribadi di rumah, di sekolah, dan hal-hal yang tersebutlah yang dimulai dari hal tersebut. Jadi dari kecil dulu sehingga yang lebih yang satunya itu kan plus gitu. Kalau kita contohnya disiplin itu misalnya dari rumah dulu, bangun tidur tetap jam 4, jam 5, jam 5. Jadi hal-hal yang kecil seperti itulah yang dibiasakan kepada anak-anak. Contoh di sekolah misalnya disiplin itu diterapkan ketika jam masuk. Aturan misalnya jam masuk jam 7, berarti anak-anak mengikuti aturan tersebut, yaitu masuk jam 7. Ya, jadi disiplin itu diterapkan mulai dari hal-hal yang kecil dulu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, terima kasih Bu Lina. Jadi bisa tergambarkan ya, disiplin itu berarti secara tidak langsung adalah rutinitas yang berulang-ulang yang dilaksanakan secara kontinu dan konsisten dengan jam yang sudah terjadwal, dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, di sini makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Gitu ya. Jadi memang tadi selain rutinitas, berarti disiplin itu bisa terlaksana kalau ada suatu kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, terkadang kita mendengar ngomong kata disiplin itu seolah kata disiplin adalah kata yang menyeramkan, di mana saat kita melanggar suatu disiplin, berarti yang terbersit dalam benak kita adalah kata apa? Saat kita melanggar suatu disiplin, sanksi dan hukuman. Jadi seolah ngomong disiplin itu menakutkan, tidak? Menakutkan. Tidak hanya untuk peserta didik berarti ya. Berarti ngomong disiplin akan menakutkan bagi semua orang jika disiplin tersebut diartikan dengan suatu konsekuensi bahwa disiplin adalah suatu keharusan. Maka di sini kita akan merubah paradigma arti disiplin. Jadi di sini disiplin kita akan membalikkan ke arti yang sebenarnya, bahwa ternyata disiplin itu adalah belajar untuk berubah sehingga membuat diri kita menjadi baik dan menjadi baik sehingga tumbuhlah kepatuhan tanpa dipaksakan. Nah, di sini ada disiplin positif. Kita sebagai seorang pendidik
pasti ya ingin mendisiplinkan peserta didik kita, dan kita selalu punya harapan bahwa peserta didik kita menjadi pribadi yang disiplin. Tetapi agar disiplin tersebut tidak menjadi momok yang menakutkan, maka kita kata disiplinnya menjadi disiplin yang positif, di mana disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Gitu. Jadi disiplin kita akan terapkan supaya anak bisa mengontrol diri dan percaya diri. Jangan sampai kata disiplin ini malah membuat peserta didik menjadi pribadi yang minder dan tidak percaya diri, ya. Disiplin apa yang positif yang dapat kita terapkan dalam kita sebagai seorang pendidik? Yang pertama, disiplin tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, itu jadi secara bertahap kita rubah pola pemikiran disiplin itu. Kita mendisiplinkan anak tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Jangan sampai kamu terlambat sekolah maka kamu tidak akan ibu masukkan ke kelas. Apakah penerapan disiplin begitu sudah sesuai? Tidak ya, Bapak Ibu. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Tanpa kita melabeli, kamu mah tukang telat. Ya, jadi diajarkan tapi itu memahami kondisinya. Kita ajak anak didik, apakah hal tersebut menurut kamu baik? Berdampaknya seperti apa ke depannya? Ya. Selanjutnya, disiplin positif yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang nomor 3 ini yang menjadi momok menyeramkan itu tadi ya. Jadi melanggar disiplin sama dengan hukuman. Ya, jadi marilah kita mengubah paradigma kata disiplin itu untuk menjadi sebuah disiplin yang positif, di mana pendekatan-pendekatan yang ketiga inilah yang secara bertahap mudah-mudahan dapat kita terapkan. Selanjutnya, di era kurikulum Merdeka Belajar, ya, banyak dihubung-hubungkan kalimat profil pelajar Pancasila. Terkadang kita sendiri, apa itu profil Pancasila? Bagaimana kita melaksanakan profil Pancasila itu? Seperti apa profil Pancasila itu? Nah, yang pertama hal yang kita laksanakan yaitu dari disiplin positif itulah akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil Pancasila seperti yang diharapkan. Kita ingin peserta didik kita dalam Merdeka Belajar ini, peserta didik kita memiliki profil-profil Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Arti di sini adalah mereka bisa beribadah dan beriman sesuai kepercayaan masing-masing, ya, dengan taat dan disiplin tanpa suatu paksaan, sehingga mereka akan memunculkan tumbuh akhlak yang mulia. Ya. Selanjutnya itu mandiri. Di profil Pancasila diharapkan dengan disiplin positif, anak-anak atau peserta didik kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis. Pribadi yang mandiri akan menciptakan nalar yang kritis, karena anak yang mandiri biasanya ingin serba tahu, ya. Nah, dan kita sebagai seorang pendidik, ya, posisinya di sini adalah menuntun mereka untuk disiplin positif sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ya Ibu Bapak, biar tidak jenuh, saya ingatkan lagi, di kurikulum Merdeka Belajar ada dimensi profil pelajar Pancasila yang terkadang kalau kita, apa itu dimensi profil Pancasila? Apa saja dimensi-dimensinya? Lupa. Yang barusan saya katakan. Nah, makanya biar Ibu Bapak tidak lupa, mari kita berjalan
kita sama-sama ingat dimensi profil Pancasila itu apa saja. Siap Ibu Bapak? Nah, boleh 1, 2, 3. Boleh berdiri. Ikuti gerakan tangannya ya. Ikuti gerakan tangannya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, keterlibatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernolak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, keterlibatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernolak kritis. Jadi lebih mudah dilakukan ya daripada tadi saya bertanya apa itu dimensi profil Pancasila yang diharapkan gitu ya. Tapi dengan lagu kita ternyata profil Pancasila yang kita harapkan itu adalah peserta didik kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berakhlak mulia ya, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Dan semua itu kembali ke kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Bisa ibu bapak pahami apa arti kata memerintah diri sendiri? Memerintah diri sendiri akan timbul saat kita punya kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran diri sendiri akan timbul kalau kita sudah terbiasa dengan disiplin positif. Jadi jika kita sudah disiplin positif, kesadaran dari diri sendiri kita tumbuh, maka kita akan merdeka. Merdeka di sana merdeka yang terukur dan tidak terlepas dari perintah. Karena kenapa dari kata perintah? Kita tidak akan melakukan suatu kegiatan yang sudah kita rutinkan kalau tidak ada perintah dari hati kita sendiri. Dan hati kita sendiri diperintah karena apa? Karena kita memerintah diri sendiri. Sehingga terjadilah kebiasaan disiplin positif. Sehingga kita menjadi pribadi yang merdeka, tidak terikat. Nah, apa saja sih untuk kita sebagai pendidik agar peserta didik minimal merasa merdeka, minimal di dalam kelas. Kalau dulu kan kita ada peraturan kelas, ya Pak, Bu. Terus selain jadwal piket, jadwal pelajaran, ada tata tertib kelas. Kira-kira yang melanggar akan ada hukuman. Nah, dengan kata-kata seperti itu adalah suatu momok yang menakutkan dan menyeramkan, tidak Pak, Bu? Ya, menyeramkan. Dan biasanya yang namanya peraturan itu sudah tertulis dan terikat dan tidak bisa diganggu gugat. Maka untuk merubah hal-hal tersebut supaya anak tidak merasa terikat, tidak merasa terkekang, maka kita ganti. Tidak dengan tata tertib kelas, tapi kita ganti dengan membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan-keyakinan yang kita ambil dari peserta didik itu sendiri. Jadi sebelum kita proses pembelajaran, sebelum kita 1 tahun mungkin ya, 1 tahun ajaran baru, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut tidak akan tidak merugikan mereka, tapi membuat mereka nyaman dan mereka patuh tanpa mereka sadari. Karena keyakinan dibuat berdasarkan dari apa yang mereka inginkan.
Ya, jadi keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas itu dengan bekerja sama dengan peserta didik. Yuk, tahun ini keyakinan kelas kita mau apa? Silahkan kalian satu-satu membuat keyakinan kelas dan tempelkan di dinding. Misalnya kita bisa membuat stiker dulu, ditempelkan. Lalu kalau misalnya ada keyakinan kelas yang sama atau dan apa, dan kita akan bertanya pada anak, siap dengan keyakinan seperti ini? Siap Bu, siap dengan konsekuensinya, siap Bu, ya. Jadi keyakinan akan terbentuk berdasarkan hasil musyawarah dengan peserta didik. Nah, setelah keyakinan kelas dibentuk, anak disuruh membacakan kembali keyakinan apa yang sudah mereka buat dan mereka pilih. Di sini ada contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat dengan kalimat-kalimat yang positif. Jangan kalimat-kalimat yang nanti memiliki arti negatif dan mengekang. Di sini ada contoh-contoh kalimat untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya untuk saling menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sesama murid misalnya. Beda tidak dengan kata harus saling menghormati dengan teman. Ya, ada kata harus, berarti harus itu harus dilakukan ya Bapak Ibu. Terus ada lagi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kami meyakini, jadi tidak peserta didik harus mengerjakan tugas sesuai waktu dan sesuai tengah waktu yang telah ditentukan. Itu lebih ngomongnya lebih seperti apa gitu. Beda lagi dengan kami meyakini, berarti kami di sini adalah apa? Peserta didik semua, mereka yang membuat ya, agar mereka hormat bekerja serta di sini diterima dan dimiliki. Jadi mereka merasa memiliki kelas dan merasa diterima di kelas tersebut. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Jadi kata-kata yang dipilihnya untuk keyakinan kelas adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang tidak bermakna menakutkan, tidak bermakna negatif. Setelah kenapa keyakinan kelas harus dibuat? Karena manusia memiliki lima kebutuhan dasar. Agar peserta didik kita dan kita sebagai seorang pendidik setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama, agar kita itu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanpa kita sadari, peserta didik kita harus bertahan di kelas kita, bertahan hidup dan bersosialisasi dengan kelas kita. Maka agar mereka bertahan hidup dengan menyenangkan dan dengan terarah dan terukur, maka keyakinan kelas itulah yang secara tidak langsung mengikat mereka. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Pak, Bu, jangan sampai kita memiliki peserta didik yang apakah keberadaan saya di kelas ini diakui oleh guru saya, oleh teman saya, oleh warga sekolah, apakah mereka tahu siapa saya? Minimal hanya dalam satu kelas kita jangan sampai siapa itu namanya? Tolong lupa teman kamu siapa namanya? Epul Bu, oh ya Epul ya. Maaf ya Bu ya, Ibu kurang, soalnya kamu jarang ngomong gitu ya. Nah ini sebagai seorang peserta didik, apakah kita sudah punya rasa kasih sayang kepada peserta didik kita? Berarti peserta didik tersebut akan memiliki rasa saya diterima di kelas ini, gitu kan? Keberadaan saya adakah, gitu ya? Jadi kita jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita sebagai pendidik, kita jangan pelit terhadap reward kepada peserta didik. Sekecil apapun pencapaian mereka, kita berhak memberikan mereka reward.
Tidak hanya anak yang pintar, tidak hanya anak yang pandai. Misalnya anak pandai di matematika sering kita kasih reward, ya kamu nilainya bagus, kamu belajarnya bagus. Tetapi kita sebagai pendidik harus berbuat adil kepada seluruh peserta didik kita untuk pengakuan atas kemampuan mereka. Misalnya ada anak yang sudah membuang sampah ke tempat sampah tanpa disuruh guru, itu kan suatu pencapaian atau suatu kemampuan dia dalam disiplin berarti ya. Maka kita sebagai guru jangan pelit pengakuan. Ya. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, tidak terkekang. Kita belajar kembali untuk bertanya kepada peserta didik kita, apakah kamu senang belajar matematika? Kalau memang peserta didik tersebut tidak senang, maka kita sebagai guru selain mencari solusi agar mereka senang, dan kita juga harus belajar tidak memaksakan, karena peserta didik kita punya pilihan. Terus yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Selanjutnya, nah di sini semua 5 kebutuhan dasar itu tidak terlepas dari 5 posisi kontrol guru. Guru tanpa kita sadari ada 5 posisinya. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan ibu bapak ingat-ingat ini 5 posisi kontrol guru. Kita selama ini sudah ada di posisi mana? Sebagai seorang pendidik kita selama ini sudah ada di posisi mana? Ini diingat-ingat ya kata-kata ini ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, untuk lebih ininya, marilah kita simak video yang akan saya putarkan ini. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin Ini contoh guru A ya, sampai Pak. pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, Ini guru B. hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali bapak tuh ya masuknya terus dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau nulis tugas.
Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya pernah sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, Ibu, Bapak, dari kelima kasus tersebut kita sudah di posisi mana sebagai lima posisi kontrol guru. Dari video-video tersebut kita sudah ada di posisi mana? Jujur, silahkan ada yang mau menjawab. Teman atau ke penghukum? Ya, kadang-kadang kita di posisi penghukum, kadang-kadang kita di posisi pembuat rasa bersalah, ya itu yang paling kayaknya sering ya. Terus di posisi teman, pemantau, dan manajer. Jadi yang paling bagus tadi guru yang di posisi mana? Teman. Jadi menurut Bapak Ibu posisi teman di posisi 5 ya, posisi 5 benar sekali ya. Di posisi manajer, karena di posisi manajer itu sudah mencakup keseluruhan tanpa tidak sadar. Tadi karena di guru kelima dia tidak langsung menanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, ibu kamu hukum, tetapi memvalidasi dulu kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Si Anton tidak mengerjakan tugas, kenapa tadi membantu ibunya di warung. Nah, terus kemudian setelah itu guru tersebut supaya si Anton membuat Anton rasa bersalah gitu ya, membuat rasa bersalah tanpa ada paksaan. Guru tersebut bertanya, kamu memang tadi di warung dari jam berapa sampai jam berapa? Kamu bisa kan membuat jadwal gitu ya. Jadi ini sudah ada di posisi teman, sudah ada di posisi pemantau, maka diharapkan kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru ada di posisi manajer ya. Diharapkannya kita ada di posisi manajer. Jadi kita sebagai seorang pendidik memang harus lebih sering berintrospeksi ya, sehingga di posisi penghukum kita harus ada. Di posisi pembuat rasa bersalah, iya. Teman juga iya, pemantau juga iya. Jadi kita tidak bisa kelima sisi kontrol ini tidak bisa terlepas dari diri kita sebagai seorang pendidik ya. Nah, 5 posisi kontrol ini saat kita bisa dilaksanakan saat kita menghadapi anak yang bermasalah. Seperti tadi, siapa berarti anak yang bermasalahnya? Anton ya. Apa masalah yang Anton timbulkan dari guru 1, 2, 3, 4, 5? Permasalahan Antonnya sama tidak? Apa tadi? Tidak mengerjakan tugas. Nah, agar kita posisi guru sebagai manajernya terbentuk, bagaimana supaya Anton merasa oh ya saya salah, tapi ada solusinya. Maka ini ada suatu teori tentang restitusi segitiga, di mana restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka
bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah ini kita segitiga restitusi yang harus seorang guru miliki untuk mendapatkan kontrol manajer ya tadi ya. Ini yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya, di kasus Anton tersebut tadi Anton tidak melakukan kesalahan, tidak melaksanakan tugas, sering tidak melaksanakan tugas. Maka kita sebagai seorang guru yang berposisi sebagai manajer, maka kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, Anton, kenapa benar kamu tidak melaksanakan tugas? Iya Bu. Lalu dia menanyakan, kenapa kamu tidak melaksanakan tugas? Karena saya membantu orang tua saya di warung, jaga warung gitu ya. Seperti itu ya. Kira-kira jaga warungnya dari jam berapa sampai jam berapa? Secara tidak langsung kita sudah menawarkan solusi kan. Dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian kamu dari jam 2 misalnya sampai jam 6-nya ada di mana? Di rumah Bu, main. Nah, kira-kira di jam itu kamu bisa tidak kalau melaksanakan tugas dari sekolah? Oh, seperti itu ya Bu. Tuh. Terus kemudian untuk anak tersebut agar disiplin positifnya tumbuh, lalu seorang guru bertanya, apakah kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Dia akan berpikir, oh iya Bu, keyakinan kelas yang kami akan melaksanakan tugas dengan senang tanpa paksaan. Nah, jadi kita menanyakan keyakinan. Jadi Anton, kamu siap untuk memperbaiki diri kamu? Iya Bu. Sudah menemukan solusinya? Iya Bu. Nah, itu posisi guru sebagai manajer ya. Di sini ada tadi sudah sekilas tentang menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya kata-katanya ya, oh iya tidak apa-apa. Berbuat salah memang manusiawi, tapi tidak semua orang selalu ada dalam kesalahan ya. Nah ini dalam kata-kata yang enaknya biar anak merasa tidak digurui gitu ya. Serta kita selanjutnya menstabilkan identitas. Next. Ini tadi satu menstabilkan. Selanjutnya. Nah, validasi tindakan yang salah, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kalau saat kita melaksanakan membuat sebuah keyakinan, hasil musyawarah dengan peserta didik, maka peserta didik itu, oh iya, mereka akan menyadari kesalahan mereka sendiri. Karena apa? Karena keyakinan itu mereka yang membuat. Ya. Next. Jadi demikian Ibu Bapak Guru terkait materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya saya buka forum diskusi. Silakan bila ada Bapak Ibu bertanya ataupun ada yang bersedia menjawab dari hal-hal tentang berkaitan dengan disiplin positif, saya persilakan. Maka Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Lisa Cigirian atas bulan telah memberikan ilmunya dan teori-teorinya untuk kita semua. Diseminasi budaya positif ya dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebarluaskan budaya atau sesuatu yang positif untuk anak-anak.
Kalau dalam ilmu ulumul hadis yang saya pernah baca itu, diseminasi budaya positif itu adalah al-adatu mustamarrah gitu ya, sesuatu kebiasaan yang baik yang selalu disebarluaskan hal positif itu dalam ilmu hadis, yang nantinya itu menjadi sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang positif yang selalu Nabi Muhammad SAW ajarkan, yang tadinya yang akan menjadi budaya positif namanya sunnah. Nah, kalau itu yang saya akan tanyakan selain dari tadi dalam ilmu hadis. Teori tadi yang Ibu jelaskan kepada kita kan, kalau dalam ilmu kitab at-ta'allum, kalau ta'limu ta'lim al-ilmu bila amalin kasajaratin bila marin, teori atau ilmu bila amalin tanpa diamalkan maka seperti itu tidak menjadi buah yang baik gitu ya. Kalau saya pelajari seperti itu ya, bisa itu tadi al-ilmu bila amalin kasajaratin bila marin, teori atau ilmu seperti pohon tanpa, kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya gitu ya. Nah, dari yang tadi disiplin positif dan lain sebagainya gitu kan ya, yang saya akan tanyakan apakah ada tips dan trik gitu ya untuk mengamalkan, menyebarluaskan teori tersebut atau ilmu tersebut kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita gitu kan. Karena kan yang saya pernah baca dalam sejarah itu, kata Umar bin Khattab itu, ajarilah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya, yang disesuaikan dengan zaman khalifah, yang disesuaikan dengan zaman para sahabat Nabi, zaman Nabi Muhammad SAW gitu kan ya. Kan Nabi mengajarkan uswatun hasanah. Nah, apakah ada tips dan trik gitu kan budaya positif itu supaya lebih masuk gitu kepada anak-anak kita yang sekarang anak-anak kita krisis akhlak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Asep atas pertanyaan yang luar biasanya ya. Ke Ciberem naik kereta. Jadul. Pulangnya beli jeruk. Jadul. Siapa tahu dari ibu dan bapak ada yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Kalau berdasarkan keilmuan yang saya dapat ya, yang ini tadi berdasarkan disiplin positif, maka agar tipsnya anak melaksanakan disiplin tanpa paksaan. Berarti hal apa yang harus kita laksanakan pertama kali? Yaitu hal yang membuat anak bahagia dan senang. Itu yang harus kita berpikirkan terlebih dahulu. Apa hal yang membuat peserta didik kita itu senang dan bahagia? Karena dengan senang dan bahagia mereka akan dengan sukarela melakukannya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan saat kita membuat saat kita ingin mendisiplinkan peserta didik kita, usahakan proses disiplinnya itu adalah proses yang membahagiakan dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Makanya kenapa tadi dijelaskan perlunya ada keyakinan kelas, bukan tata tertib kelas. Karena keyakinan dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Beda lagi dengan peraturan. Biasanya peraturan dibuat berdasarkan satu pihak. Ya, jadi bagaimana kita untuk membuat anak patuh? Berarti kita harus membuat mereka senang dulu, sehingga mereka akan mengikuti dengan sukarela. Mungkin seperti itu Pak Asep. Semoga jawaban saya tidak memuaskan dan Pak Asep bisa menggali lagi. Demikian. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Ya, itu bisa. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini berkaitan tadi disinggung bahwa disiplin di dalam kelas ya menyenangkan. Alhamdulillah ya Bu ya, mungkin selama 1 tahun ini kita rasakan bahwa tidak ada yang dinamakan kalau dulu mah namanya sebenarnya otoriter lah ya, otoriter. Kalau ada yang salah tidak membedakan PR lah contohnya, atau misalkan datang terlambat, kita tidak langsung menghukum tapi lebih memberikan arahan terhadap anak. Nah, yang jadi pertanyaan tuh bisa, apakah itu timbul dari pihak sekolah saja atau harus ada kolaborasi dengan orang tua untuk mencapai ilmu disiplin ini gitu? Karena yang saya alami bahwa kedisiplinan ini tidak hanya bisa timbul di sekolah saja, apabila pendidikan di rumah pun itu kurang gitu. Mungkin sering sekali terjadi misalnya anak selamat ke sekolah, sudah sering saya katakan nanti besok tolong ya jangan ini, kalau apa kesiangan tolong ya kalau misalkan ini tidurnya jangan terlalu malam. Sudah diberikan arahan seperti itu, tapi orang tuanya Bu yang istilahnya mah cuma hanya mepet-mepet kan pergi nanti gitu. Apakah misalnya gurunya yang harus memberikan arahan terhadap anaknya sekaligus dengan orang tuanya atau seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ibu atas pertanyaan yang luar biasa. Yang benar sekali ya, di Merdeka Belajar ini kita memang dituntut untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Berarti kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang guru, kita harus berkolaborasi dengan seluruh, yang pertama mungkin selain dengan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan peserta didik, dan tidak lepas juga dengan peran orang tua. Memang ya, nilai-nilai kolaborasi inilah dalam Merdeka Belajar yang memang diusung tinggi untuk menciptakan pelajar-pelajar yang mencapai tadi itu profil Pancasila ya. Jadi memang tadi dikatakan di sekolah sudah didisiplinkan, tapi begitu datang ke rumah karena tidak ada kolaborasi dengan orang tua, maka sia-sia apa yang sudah guru laksanakan ya. Maka tujuan merdeka itu sendiri, merdeka dalam arti merdeka yang diperintahkan tadi kan, artinya merdeka yang diperintah akan tercipta jika adanya kolaborasi yang luar biasa dari berbagai pihak. Jadi peran aktif kita sebagai seorang guru tidak akan berhasil kalau kita tidak berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan orang tua ya, karena orang tua adalah partner yang paling utama dalam mendidik peserta didik kita. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Ibu. Semoga Pak Ibu puas. Ya, baik Bapak Ibu guru. Ya, kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu kita sebagai seorang pendidik di era zaman Merdeka Belajar ini memang dituntut untuk lebih bisa berkreatif, inovatif, dan mengontrol diri. Ya, itu dari kesempatan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memiliki rasa empati yang tinggi. Selain rasa empati yang tinggi, kita harus memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar juga. Jadi kita terus harus digali segala kemampuan kita sebagai guru untuk menciptakan peserta didik yang bahagia. Ya. Jadi dari tadi langkah-langkah yang sudah saya paparkan, mulai dari kebutuhan dasar manusia, bagaimana pemecahan masalah, sehingga kita ingin menciptakan peserta didik yang merdeka dan memiliki disiplin yang positif. Mungkin desiminasi budaya positif, aksi nyata yang telah saya lakukan, saya cukupkan sekian. Ya, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak
I sympathize, and I'll never criticize.